Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Mungkin kita pernah mendengar ada gulaku, ada minyak kita, ataupun produk-produk lokal lainnya yang pada dasarnya dipasarkan untuk memproteksi masyarakat. Produk-produk semacam itu dimaksudkan agar masyarakat tidak terjerat dalam mahalnya kebutuhan pokok tersebut. Seperti halnya minyak kita yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung dan langka di pasaran. Selain itu juga untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Program diluncurkan sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada akhir 2021 hingga pertengahan 2022. Minyak kita diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan didistribusikan secara nasional. Minyak kita merupakan merek dagang minyak goreng yang dimiliki Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan HET untuk minyak kita sebesar Rp14.000 per liter. Cita-cita mulia dari pemerintah untuk melindungi masyarakat atas himpitan ekonomi di tengah melambungnya kebutuhan pangan. Namun ternyata ada sebuah istilah maksimalkan kesempatan yang ada meski sangat kecil. Mungkin itu yang selalu menjadi pegangan, motivasi, ataupun kitab suci dari para spekulan untuk terus mencurangi rakyat kecil. Di otak para spekulan mungkin hanya terbersit, rakyat tidak akan bisa memprotes diperlakukan seperti apapun. Tetapi ada pepatah lain yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Buktinya para spekulan yang curang dengan mengurangi takaran minyak kita sudah mulai tertangkap. Meski sebenarnya kasus itu bukan pertama atau baru, namun kebetulan saja baru memasuki Ramadan ini mulai terungkap. Tetapi apapun motif di balik itu, semoga terungkapnya pengurangan yang terjadi pada minyak kita benar-benar bertujuan mulia, yaitu untuk masyarakat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kasus berkurangnya takaran minyak kita sudah dilaporkan kepada Satgas Pangan dan pihak berwenang lainnya. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%. Ini kurang 10%, tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau yang kemarin itu 700 kurang 25%, ada yang kurang 20%. Kementerian Perdagangan menemukan indikasi pelaku usaha menjual minyak kita dengan minyak goreng non-domestic market obligation atau DMO, serta mengurangi isi takaran. Minyak non-DMO dijual setara HET minyak kita. Pelaku usaha menyamakan harga minyak non-DMO dengan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita dengan cara mengurangi volume isi kemasan. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf mengatakan, Satgas Pangan Polri Pusat dan Daerah terus melakukan pengawasan bersama Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan di seluruh Indonesia. Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ditemukannya satu kasus di satu daerah, hampir dapat dipastikan akan ditemukan kasus yang sama di daerah lain. Seperti di Polda Jawa Timur, menggerebek 2 gudang di Surabaya dan Sampang, Madura yang memalsukan minyak kita. Saat dilakukan penggerebekan, ditemukan ribuan liter minyak goreng palsu. Lanjutkan Pak Polisi, karena itu semua untuk rakyat banyak, bukan segelintir rakyat yang sudah kaya raya.
Jika ditemukan benar adanya penyimpangan, tindaklah tanpa pandang bulu dan jangan anggap mereka sebagai oknum.